dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Terima kasih Bapak Kanis. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Pertanyaan sudah terkumpul pada chat box dan dapat terlihat melalui layar Bapak dan Ibu masing-masing. Untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pertama dari tidak ada namanya. Bapak Ibu mohon tunggu sebentar. Oke, pertanyaan pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, izin bertanya terkait strategi bisnis perseroan. Apa strategi yang sudah disiapkan perseroan pada tahun 2023? Seperti kami selalu sampaikan, yang paling penting sebagai perseroan operasional, apalagi di bidang energi dan kimia, yang paling penting adalah control the controllables. Jadi kami tetap utamakan keamanan, efisiensi di operasionalnya, dan tentu saja sumber daya manusia or our people. Seperti kami sudah ini harga komoditas naik secara drastis dan tahun depan juga kelihatannya tetap harganya masih bagus. Apakah sebagus yang tahun ini itu masih kami perlu lihat tahun depan. Tapi yang paling penting dari sisi perusahaan dan strategi untuk control the controllables dengan selalu utamakan operasional perseroannya, efisiensi, dan smart governance. Baik, terima kasih Pak Kanis untuk jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muh. Bapak Muh bertanya tentang prospek amonia ke depannya yang dinominasi oleh pembelian dari Timur Tengah atau Cina. Apakah perusahaan ESA sebagai holding dapat mendapatkan nilai dividen yang besar dari entitas atau ada regulasinya lagi? Terima kasih kepada Bapak Kanis, mohon untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau untuk market amonia, sebenarnya dari ESA, penjualan ESA itu semua kepada satu off-taker, yaitu Genesis Corporation, yang berupa anak perusahaannya Mitsubishi Corporation. Tapi kalau kita lihat dari sisi market, penjualan amonia yang dari Indonesia itu biasanya diarahkan kepada Korea, Taiwan, Jepang, ke Cina sedikit, yang saat ini mungkin berkurang. Jadi sebenarnya pembelian paling besar itu bukan dinominasikan oleh Timur Tengah atau Cina, tapi lebih dari kalau dari Indonesia itu ke Korea, Taiwan, Jepang, dan sekitarnya. Kalau untuk nilai dividen dan hal-hal lain mungkin Pubex bukan tempat yang pas diskusi tentang nilai dividen atau berapa besarnya. Dan jika ada corporate action tentang itu akan di-announce oleh perusahaan secara terpisah. Terima kasih Pak Kanis untuk jawabannya, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dimas Kontan. Pertanyaannya adalah,
Berapa target pendapatan dan laba bersih ESA pada tahun 2023? Seperti apa tren harga amonia dan LPG di tahun depan? Apakah akan kembali menguntungkan bagi ESA? Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja fokus agenda ekspansi bisnis ESA pada tahun 2023? Dan apakah ada rencana penambahan pabrik? Seperti apa gambarannya? Mohon kepada Bapak Prakash untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Terima kasih Pak Dimas untuk pertanyaan. Saya coba jawab satu persatu. Untuk revenue dan EBITDA tahun ini kita bisa estimasi, tapi untuk tahun depan sesuai yang Pak Kanish tadi bicara, will depend on harga LPG dan harga amonia. Kita harap harga tinggi tahun depan juga, tapi actual will have to be seen. Untuk tahun 2022, ekspektasi kita untuk revenue lebih besar dari $700 juta dan EBITDA lebih dari $330 juta. Tapi untuk tahun depan lebih baik kita tidak diprediksi. Kita nunggu, we have to see how the market is behaving in the next year. Untuk trend harga amonia dan LPG tetap tinggi masih sekarang dari beberapa tahun yang lalu. Tapi untuk next year, we hope it continues to stay high. So the revenue and profits untuk perusahaan kita tetap bagus. Untuk ekspansi, kita lagi kerja sekarang untuk proyek Blue Ammonia. Tahun depan, we'll be continuing to focus on Blue Ammonia. Then of course, we are looking for opportunities untuk yang business lain juga. Tapi Blue Ammonia will be the focus for tahun 2023. Untuk pabrik baru, well, ESA is a progressive group. Kita selalu mencari yang proyek baru, tapi it depends upon a lot of factors, including gas allocation. We continue to work looking for new projects, but there's nothing at this moment that we can announce. Thank you. Devi. Oke, terima kasih Pak Prakash untuk pemaparan dan jawabannya, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak William. Ada dua pertanyaan dari Bapak William. Yang pertama, bagaimana update proyek Blue Ammonia? Kapan diperkirakan akan mulai berproduksi dan berapa kapasitasnya? Untuk pertanyaan kedua, apakah Perseroan memiliki rencana untuk mengembangkan green ammonia? Bagaimana rinciannya? Kepada Bapak Kanish, mohon untuk menjawab pertanyaan tersebut, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak William atas pertanyaannya. Untuk update proyek Blue Ammonia sudah disampaikan hari ini tentang penandatanganan MOU emisi gas rumah kaca atau pengukuran emisi gas rumah kaca dengan JGC Jepang. Untuk kapan diperkirakan untuk mulai berproduksi, saat ini kami masih anggap ini bisa produksi sekitar tahun 2025. Kapasitasnya ini sama dengan kapasitas yang sekarang. Jadi mungkin saya bisa jelaskan ini bukan pabrik Blue Ammonia yang baru, tapi konversi dari pabrik grey ammonia yang saat ini kepada atau untuk menjadi pabrik yang sekarang ini menjadikan Blue Ammonia. Jadi kapasitasnya tetap sama. Untuk rencana Perseroan untuk mengembangkan green ammonia, ini area yang sangat menarik, green ammonia. Saat ini kami melihat bahwa mungkin dari sisi visibility-nya masih belum layak, tapi space ini kita selalu harus monitor ke depan, karena seperti kita tahu dan kita lihat di renewable energy, cost bisa mulai turun secara drastis kalau ada banyak orang yang mulai mengembangkan. Jadi green ammonia selalu adalah area di mana perusahaan
selalu interested, sangat interested, tapi untuk saat ini belum memiliki rencana untuk mengembangkan green ammonia. Terima kasih Pak Kanis untuk jawabannya Pak. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Endi. Bapak Endi memberikan 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, mohon informasi untuk penjualan amonia dan LPG. Apakah dilakukan dengan harga spot atau ada kontrak dan mengacu ke harga indeks apa? Pertanyaan yang kedua, untuk amonia yang diproduksi oleh ESA, boleh diinformasikan jenis apa yang diproduksi? Lalu untuk pertanyaan ketiga, mohon informasi mengenai blue ammonia yang disebutkan. Apa perbedaannya dengan amonia biasa? Terima kasih. Mohon Pak Kanis untuk menjawab kembali Pak pertanyaan tersebut. Terima kasih Pak. Sekali lagi, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau penjualan amonia dan LPG mengacu ke indeks. Untuk LPG, indeksnya CP Aramco. Kalau untuk amonia, indeksnya adalah Vertecon. Dan dua-dua produk kami dijual secara kontrak yang jangka panjang. Untuk amoniak yang diproduksi oleh ESA, jenis apa yang diproduksi? Amonia yang kami produksi itu berupa anhydrous amonia. Dan informasi mengenai blue ammonia yang disebutkan apa perbedaannya dengan amonia biasa. Perbedaannya adalah kami ambil semua CO2-nya yang saat ini ada dalam, bukan semuanya tapi sebanyak mungkin, di proses produksi grey ammonia. Dan dari CO2 itu kita masukin kembali ke bumi di sumur-sumur gas atau aquifer yang tepat. Jadi CO2-nya kita udah bisa storage lagi atau yang disebut sequester. Jadi CO2 itu tidak dibuang ke udara. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanis untuk jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Mutiara dari Bisnis Indonesia. Ibu Mutiara memberikan 4 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, berapa capex yang sudah diserap tahun ini? Pertanyaannya kedua, berapa capex yang disiapkan untuk tahun 2023? Pertanyaan ketiga, seperti apa rencana ekspansi perseroan untuk tahun 2023? Dan pertanyaan keempat adalah, apakah akan ada rencana aksi korporasi dalam waktu dekat? Kepada Bapak Prakash, mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Dewi dan terima kasih Mutiara dari Bisnis Indonesia untuk yang pertanyaan. Capex kita tidak signifikan tahun ini juga, tahun depan juga. Just a couple of $1 million. And it's basically the maintenance cost kita incur dan ini sudah biaya. So capex-nya tidak signifikan tahun ini dan tahun depan juga kita tidak ada ekspektasi untuk capex yang besar. Untuk expansion plan tadi Pak Kanis juga sudah bicara. Sekarang kita lagi kerja proyek blue ammonia. Selain dari blue ammonia, sekarang tidak ada yang proyek sudah final. So sekarang kita tetap kerja untuk yang proyek blue ammonia. Untuk capex blue ammonia mungkin tahun depan juga tidak signifikan. Terakhir untuk corporate action, saat ini tidak ada rencana untuk corporate action, tapi we will see as we go along when there's a new project, there may be corporate action, but saat ini tidak ada rencana untuk corporate action. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Prakas untuk penjelasannya. Pertanyaan dari Ibu Mutiara merupakan pertanyaan terakhir. Dengan ini sesi tanya jawab akan kami tutup. Terima kasih kembali Pak kepada Pak Prakas, Pak Mukes, dan Pak Kanis untuk penjelasan dan pemaparannya.
Terima kasih. Mengingat tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para seluruh pemegang saham, karyawan, dan seluruh tamu undangan yang hadir atas dukungan dan kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih banyak Pak Kanis. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah bersama-sama mendengarkan pemaparan materi, pertanyaan, serta jawaban terkait agenda pemaparan. Terima kasih kepada Bapak Kanis, Bapak Mukesh, dan Bapak Prakash atas penyampaian informasi dan jawaban yang telah diberikan. Atas nama Perseroan, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para pemegang saham dan seluruh tamu undangan yang hadir dalam Public Expose tahun 2022 PT Surya Esa Perkasa Tbk. Sekali lagi terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa pada acara yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.